jadi juga di beberapa partai lain. Pak Zul narik-narikin anak muda waktu itu ke PAN itu dalam rangka bridging the gap. Kan ada Mas Gibran dan Mas Kaisang gimana lu lihat? Mas Gibran kan sudah jalan gitu ya, minimal sudah memimpin berapa tahun ya? Udah mau 3-4 lah ya. 3 tahun. Kita tinggal lihat saja rapotnya gitu ya, apa yang sudah dilakukan. Saya dari awal ngikutin emang Pak Zul itu rajin sedekah. Betul kan? Dan itu yang saya ngikut juga. Benar. Ke India, bukan? Enggak ke India. Yang India kan juga bagi kan Pak Zul kan? Iya, sedekahnya. Sosial media ya. Sosial media ini kan sekarang orang udah mulai pahamnya dunia tipu-tipu gitu. Jadi orang beneran ikhlas sama pencitraan. Oke, welcome to Total Politik dan jumpa lagi di podcast politik. Dan hari ini gue kedatangan seorang kawan lama yang udah jadi pejabat publik, yang udah mau selesai satu periode, yang udah ngerasain manis pahitnya berpolitik secara real gitu ya. Bang Farazandi Vidinansyah, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PAN. Lu masih sekretaris fraksi nggak sih Bang? Bendahara. Bendahara ya. Bendahara. Oh mantap. Ya kan, kegantengannya nih di layar gue ini. Lampunya ini yang bikin. Nggak, gue sebenarnya mau ngomongin temen-temen aja Bang, mengundang lu sini kan perkawanan lu kan, ya kita agak mirip lah circle-nya kan. Lu kenal sama Valdo gitu misalnya, terus kawan-kawan politik lah. Gimana sih lu lihat kawan-kawan politik lu yang seumuran sekarang? Dito gitu misalnya. Dito kan jadi Menpora ini paten kan kalau kata netizen. Menpora yang lama nggak muda, Menpora yang ini nggak olahraga. Tapi udah olahraga terus Dito gue lihat sekarang. Itu kawan-kawan semua kan? Iya betul. Iya. Nah, lu lihat mereka di politik setelah berjalan waktu ini, apa sih kekuatan kawan-kawan kita ini menurut lu? Valdo, Dito, omongin aja Bang, apapun Bang. Ya, yang pasti kan sama kayak sama Uda Ari ya. Kita kenal sama kawan-kawan ini kan dari awal gitu. Iya. Sama Valdo dari Perhimpunan Pelajar Indonesia saat masih di Inggris. Oh iya, lu di UK ya kenal sama Valdo dulu ya? Iya. Sama-sama dia masih ketua PPI. Keriting kurus ini kan dia kan dulu. Sekarang udah staf sus, mantap. Sama Dito juga bahkan dari SMA ya. Dito dari SMA tuh dari ya? Dari SMA kuliah satu circle lah. Iya. Satu circle. Dan lain-lain lah teman-teman yang lain. Memang saya melihat ya kita perlu berkumpul dengan teman-teman yang punya satu kesamaan visi perjuangan gitu. Dan saya sangat bersyukur, saya sangat berbangga teman-teman saya semua udah jadi orang gitu bahasanya, udah menempati posisi-posisi strategis yang ada di pemerintahan. Lu nyangka nggak sih akan secepat ini semuanya, termasuk lu ke DPRD gitu kan? Terus Valdo jadi wajah kekuasaan kan. Lu inget gak sih dulu kita ini masih nongkrong tempat Bang Edwin gitu kan? Di Twin House. Iya di Twin House. Gimana nih lu apa rencana lu nih? Lu ngapain Ri? Nongkrong aja jelas. Ya itulah menariknya ya kehidupan. Nggak ada yang tahu. Kayaknya nggak terasa ya berapa lama? Iya baru 4 tahun yang lalu Bang. 4 tahun yang lalu kita masih gembel. Tapi tentu obrolannya berfaedah. Nongkrongnya aja kita masih kere. Nggak masih mikirin mau ngapain gitu loh Bang. Ini bisa nggak kalau kita kayak gini nih? Ini bisa nggak kalau kan sama-sama tolol semuanya Bang waktu itu Bang. Ya kan sekarang ada sedikit lah nambah kalau sekarang kan. Kayak misalnya saya masuk ke pejabat publik. Awalnya juga tidak terpikirkan gitu. Mikirnya masuk partai politik ya pengen belajar sama senior-senior gitu. Punya networking, belajar sama suhu-suhu gitu kan. Dengan harapan nanti 5-10 tahun ke depan kita bisa menjadi pribadi di dunia politik yang memang punya
guru terbaik lah gitu. Nggak nyampe 10 tahun tiba-tiba dikasih tiket, bahkan didorong sama Pak Zul untuk bisa kontestasi. Ya, lu tunggu dulu. Lu waktu masuk partai jabatan pertama lu apa? Nggak mungkin ketum dong. Nggak mungkin. Alhamdulillah waktu itu wasekjen. Wasekjen ya. Wasekjen. Nah tapi ini mungkin terjadi juga di beberapa partai lain. Pak Zul narik-narikin anak muda waktu itu ke PAN itu dalam rangka bridging the gap. Kan ada generation gap di politik kita. Nah ini di perbatasan waktu itu generation gap. Kalau tidak diisi dengan anak-anak muda, maka partai ini akan ketinggalan relevansinya. Itu yang mahal sekali, itu yang berat. Dan Pak Zul sudah melihat itu, visinya sudah jauh dari periode pertama. Iya, dari awal tuh dari awal anak-anak muda diikut sertakan gitu. Banyak banget tuh kawan-kawan kita kan. Iya. Bang Edwin, lu, Valdo, terus si gua, banyak lah si banyak. Sekarang nih ada Acit juga kan. Rashid ikut aktif juga sekarang gitu. Banyak banget, Rizky Aljufri. Iya, betul. dulu di Diko pun Diko Kandinuto juga di PAN kan awalnya kan. Iya kan Bupati Kendal tuh. Makanya alhamdulillah lah semua sekarang ini ya sukses di jalannya masing-masing lah. Iya, Diko tuh waktu dia abis kalah nyalek, ingat gua nongkrongnya di rumahnya Ayas terus kan, di kantornya Ayas terus kan. Iya kan, dia emang orang Golkar tapi nongkrongnya di PAN terus tiap hari gua lihat. Iya. Nah memang ini ya, lu ada yang berubah nggak sih dari kawan-kawan nih semuanya lu lihat? Berubah mungkin secara kepentingan kali ya yang berubah. Dulu kan kita punya kepentingan yang sama di dalam satu perahu. Sekarang mungkin udah macam-macam ya. Udah macam-macam, ada di bukan kubu ya, maksudnya ada di pihak pemerintah, mungkin ada yang di oposisi, mungkin ada yang di tengah, dan bahkan mungkin ada yang netral juga sekarang gitu ya, tidak ikut berkecimpung di politik praktis gitu juga banyak juga kan. Gua kan netral gua. Sekarang semua memainkan perannya masing-masing. Tapi ya saya meyakini insya Allah tidak lain tidak bukan tujuannya untuk Indonesia lebih baik lagi ke depan. Tapi lu ini nggak masih ngerasa nggak sih ini kayak ini generasi baru politik Indonesia gitu. Kalau senior kita itu kan generasi 98 yang aktivisme gitu ya. Kalau generasi lu ini kan banyak yang kuliahnya bagus, kuliah di luar negeri, habis itu ambil jalur profesional, jadi entrepreneur, habis itu masuk ke politik gitu. Ini udah generasi yang berubah nggak sih menurut lu, atau apa kira-kira ya yang dari perspektif lu nih yang memberi warna yang berbeda dari generasi yang berbeda ini? Kalau generasi yang lama kan aktivisme, kritikal gitu ya, kayak sebut aja nama kayak Bang Adian, Bang Fahri Hamzah, Bang Fadlizon. Ini kan generasi-generasi yang lahir dari perubahan politik gitu ya, dan pergaulan mereka, cara mereka bergaul dengan generasi kita ini beda gitu. Dan ini ya lihat deh polanya sama semua. Valdo walaupun aktivis dia juga entrepreneur, habis itu jadi pengusaha gitu. Lu juga dosen juga pengusaha juga. Dan pengusaha kan. Profesional generation, bukan aktivisme lagi. Apakah ada yang berbeda nggak sih pendekatan politiknya menurut lu? Ini ngomong di partai politik berarti. Iya, di parpol. Di parpol itu yang kentara banget perbedaannya adalah sistem rekrutmen kalau menurut saya. Zaman dulu transisi reformasi itu kan resources yang tersebar itu aktivis semua. Iya, apalagi di PAN kan ada Faisal Basri, macem-macem lah, terus Gunawan Muhammad dulu, Abdillah Toha itu. Betul. Pak Amin Rais termasuk kan, itu aktivis kelas berat semua kan. Itu kan jebolan aktivis reformasi kan 98 tersebar. Tinggal rekrutmennya kan dicaplok yang mana, kan begitu. Pada masa itu, pada masa sekarang kita tidak melewati lagi momentum itu gitu. Tapi momentumnya apa? Sekarang kan generasi milenial, Gen Z itu dikenal dengan generasi creator, generasi founder. Terus ada lagi centennial dan macam-macam lah. Itu adalah keniscayaan.
kita berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, di mana generasi milenial dan Gen Z ini ya yang harusnya paling paham dengan perubahan zaman itu kan. Nah, inilah yang menjadi relevansi terhadap partai politik. Saya merasa walaupun roots dari masing-masing partai itu tetap ada gitu ya, di masing-masing partai, tapi kalau tidak mengikuti tidak berselancar dalam arus atau ombak ini, mereka akan tergulung gitu. Nah, ini yang penting. Kalau saya lihat yang perbedaannya adalah sistem rekrutmen. Dan orang-orangnya gimana dalam politik? Apakah beda nggak? Kan kalau kita jualan muda itu ya, misalnya kita bilang kita politisi muda, kalau kita sama yang di atas kan juga nggak ada gunanya sebenarnya. Tapi apakah dalam pendekatan politik apa sih yang membuat generasi kita ini yang baru ini ya di politik itu memiliki perbedaan sama generasi abang-abang kita gitu? Mungkin kalau saya lihat ya, saya bicara sama rumah saya saja yang saya lebih paham gitu ya. Di PAN ya. Di PAN kita itu mengedepankan pertama adalah politik gagasan. Karena di PAN ini lebih sifatnya egaliter, semua setara, bisa duduk bareng. Bahkan kita mau duduk di ruang makan bareng ketum diskusi kan bisa gitu. Di situ muncullah ide-ide yang diterjemahkan bahkan diaplikasikan dalam bentuk aksi kegiatan. Nah, itu yang dibutuhkan oleh masyarakat pada masa ini. Jadi bukan hanya narasi, bukan hanya retorika, tapi adalah aksi. Nah, itu yang saya harap di semua partai akan beradu untuk bisa jago-jagoan strategi aksi gitu kalau menurut saya. Jadi bukan lagi kuat-kuatan masalah narasinya aja gitu. Nah, kalau Pak Zul sendiri gimana Bang? Di dalam hal ini gimana sih cara Pak Zul menurut lu memahami generasi lu ini? Kalau bilang anak muda, ngerekrut anak muda, ngambil anak muda masuk itu kan sebenarnya nggak begitu sulit. Dalam artian gini, Gen Z ini ya lu kasih apa yang dia mau, misalnya jam kerja yang humanis, terus bayaran yang humanis, ya mereka kan nggak pikir gitu. Nah, mau pindah aja. Tapi kan untuk mempertahankan mereka di situ, lu butuh treatment yang nggak sembarangan. Belum tentu ini yang di atas kita ngerti gitu loh. Ini yang menarik. Masuk gampang. Iya. Tapi saya percaya itu akan menjadi sebuah seleksi alam yang memang tidak serius, tidak komit. Kita masuk ke sana nih, generasi milenial dan Gen Z ini kan terkenal susah diatur, mau jadi bos untuk diri sendiri. Tapi kita diajarkan bagaimana kita punya satu tingkat di atas, gitu, punya pucuk pimpinan yang memang kita harus ikuti. Kalau memang kita nggak mau menyesuaikan, kita akan out dengan sendirinya gitu. Banyak di PAN juga. Ya gitu. Banyak yang maksudnya nggak bisa keep up gitu ya, itu out juga ada gitu. Tapi sampai sekarang yang saya lihat bertahan di dalam itu, alhamdulillah bukan tipe-tipe free rider ya, maksudnya bukan tipe-tipe yang cuma numpang makan gitu, enggak. Semuanya punya peran, semuanya berperan aktif, partisipatif gitu terhadap aksi-aksi yang dijalankan tadi gitu. Nah, itu mungkin menarik. Hubungannya sama apa? PAN ini satu dekade terakhir lah, kita punya PR besar, yaitu party ID yang kalau di survei itu nggak pernah muncul, nggak pernah gede gitu, bahkan nggak pernah lolos parlemen kalau di survei ya, threshold nggak pernah lolos kan? Kalau di survei tapi 2 periode terakhir, terutama periode yang kedua ini Pak Zul, dengan aksi-aksi yang dilakukan itu turun langsung ke masyarakat, ada wujudnya, dan itu being relevant to society sekarang. Ya kalau bisa dilihat di survei kan sekarang mulai ada dampak gitu ya. Walaupun itu baik secara langsung nggak langsung. Beberapa survei gue lihat udah di atas 4% sekarang. Itu menurut saya hasil dari jeripayah dan aksi ataupun kerja politik yang dilakukan oleh PAN. Gitu. Nah, gini Bang, kalau lagi-lagi kita bicara politik anak-anak muda ini, yang terbaru misalnya anak Presiden Jokowi ini, ya kan,
Yang satu diisukan mau jadi cawapres gitu kan. Yang satu lagi udah jadi ketua umum partai. Lu melihat penting nggak sih tradisi, kalau di PAN itu dulu tradisi aktivisme gitu ya, dan tradisi profesionalisme ini untuk membuat orang dianggap kompeten menjalankan organisasi politik gitu. Saya meyakini siapapun yang menempati posisi-posisi strategis sekarang dipilih memang karena punya sebuah values di situ. Apakah mungkin jaringan, mungkin modal gitu ya, economic capital, atau mungkin intellectual capital karena kekuatan pikiran dan lain-lain, pasti salah satunya ada di situ. Dan sekarang tinggal masalah pembuktian aja untuk anak-anak muda. Bagi saya, anak-anak muda yang memiliki jalan ke situ, mau itu lambat ataupun cepat, kesalahannya kalau saat mereka diminta pembuktian dan gagal. Itu akan merubah semua paradigma berpikir orang-orang. Maksudnya gimana nih? Contohnya gimana misalnya? Ya kalau kita diberikan kesempatan tapi tidak bisa membuktikan. Contoh, saya sebagai anggota dewan. Anggota dewan muda bisa apa sih? Bisa berjuang apa untuk masyarakat? Kalau kita tidak turun, kita tidak bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat, nanti akhirnya akan menimbulkan sebuah persepsi baru bahwa nggak ada bedanya sama yang senior-senior gitu. Percuma modal muda doang gitu kan. Nah, ini jangan sampai menimbulkan trauma baru gitu. Kita bisa masuk anak muda kemarin karena ada pintu celah itu. Mereka trauma terhadap mungkin politisi-politisi yang sebelumnya. Iya, betul. Ada harapan di sana untuk anak-anak muda. Tapi kalau anak-anak muda yang sudah punya kesempatan tidak bisa membuat perbedaan, akhirnya kan kita digeneralisir. Sama, nggak ada bedanya. Lalu mau berharap sama siapa lagi? Kan begitu. Nah, ini berlaku untuk semua anak-anak muda yang mungkin sekarang menempati posisi-posisi strategis itu dari gitu. Ya, dalam kasus Mas Gibran dan Mas Kaisang gimana lu lihat? Mas Gibran kan sudah jalan gitu ya. Minimal sudah memimpin berapa tahun ya? Udah mau 3-4 lah ya. 3 tahun. Kita tinggal lihat saja rapotnya gitu ya. Apa yang sudah dilakukan, target apa yang belum tercapai, kita bisa lihat itu secara objektif. Kalau Mas Kaisang saya belum bisa ngomong karena baru didapuk kemarin jadi ketua umum PSI ya. Nah, ini yang menjadi something to watch gitu, something to watch ke depan, apa yang akan dilakukan oleh Mas Kaisang dengan gebrakan-gebrakannya lewat PSI. Gitu. Ini tapi kan untuk sampai ke posisi yang strategis ya kan orang butuh gini loh. Gue itu terkadang ya, lu soal usia di bawah 40 tahun jadi capres itu setuju nggak sih, Bang? Pribadi ya. Kalau pribadi sebetulnya hal yang nggak urgent menurut saya gitu. Maksudnya apa? Sebuah pemikiran bahwa batas minimal umur ini kan tentu dengan sebuah pemikiran dan penjelasan yang sangat-sangat holistik gitu. Nggak bisa kita tarik ini garis lurus. Kalau turun juga ini nggak akan ada masalah atau apa gitu. Menurut saya nggak bisa dilihat sereceh itu juga gitu. Karena ini ngomongnya adalah presiden dan wakil presiden. Kita betul-betul punya beban beban moral, beban tanggung jawab yang besar terhadap seluruh masyarakat Indonesia gitu. Menurut saya kasihlah waktu, kasihlah tempo untuk bisa dibahas secara mendalam dan holistik gitu. Apakah umur tersebut harus bisa turun atau enggak? Nah, ini yang saya juga masih sangsi, ranah untuk diskursus ini adanya di DPR karena itu revisi undang-undang kan, atau cukup di MK. MK ini kan kalau di DPR ini pembahasannya panjang nih. Betul. Kalau ini kan
Pendek. Seakan-akan pendek. Tapi MK boleh nggak sih mengintervensi kekuatan legislatif ranah kekuasaan sejauh itu? Gitu loh pertanyaan gua. Saya berharap bentuknya hanya rekomendasi gitu. Iya. Sehingga dikembalikan lagi di Open legal policy ya. forumnya di mana ini Iya. membahas ini. Iya, gitu. betul. Jadi ada tahapan gitu. Tidak absolutism gitu tiba-tiba putuskan ini. Wah, itu ngeri juga kan? Tadinya Bang ya, tadinya gue itu tadinya gue pikir-pikir ya 40 tahun apa urgensinya sih gitu, harus 40 tahun jadi calon presiden. Kok banyak negara banyak yang di bawah 40 tahun, terus macam-macam lah. Banyak yang di bawah 40 tahun, banyak di berbagai macam negara. CEO hebat banyak di bawah 40 tahun gitu. Tapi setelah gue pikir-pikir ya Bang, ini kan Indonesia ya. Gue yakin undang-undang ini dibuat menyesuaikan kebutuhan Indonesia. Betul. Iya kan, bukan menyesuaikan kebutuhan Argentina, Iya. kebutuhan Chile atau kebutuhan Uganda gitu, enggak, tapi kebutuhan Indonesia gitu. Nah, untuk lu jadi jenderal di Indonesia itu jarang banget di bawah 40 tahun. Iya, karena ada tahapannya. Ada tahapannya, jadi jenderal nih di organisasi militer. Bintang 3, bintang 4 itu kan Berapa umur, udah mau 50 tahun kan? umur. Iya kan, udah mau pensiun baru bintang 3, bintang 4 gitu. 4 tahun, 5 tahun jelang pensiun. Kalau lu lihat di birokrasi, kepala dinas berapa paling muda? Yang lu tahu di DKI? Pasti 40 tahun ke atas nih. Iya kan, kepala dinas saja itu 40 tahun ke atas jenjang birokrasinya. Nah, itu pun di kementerian. Di kementerian, iya kan? Itu jarang banget kita lihat eselon 1 deputi yang di bawah 40 tahun. Ya. Itu mostly di bawah 40 tahun gitu. Ya. Untuk nyampe jenjang itu gitu. Ya. Itu baru level deputi di bawah di bawah menteri itu. Ya. Iya kan? Jenjang birokrasi gitu. Nah, pertanyaan gue sebenarnya kalau presidennya gitu terlalu jauh umurnya di bawah birokrat yang senior ini, gimana cara ngendaliinnya gitu kan? Karena dengan kultur kita di Indonesia dan lain-lain gitu ya. Dan gue ngelihat ya karena apa? Karena di ranah birokrasi, di ranah yang lainnya itu 40 tahun itu udah menjadi angka yang ya lu butuh angka selama itu untuk mencapai ini. Ya udah, kalau lu mau jadi capres ya disamain sama ini aja gitu loh. Jadi gue makin kesini gue makin ngerti apa argumennya 40 tahun itu. Tadinya gue nggak paham loh. Gue merasa gue ada konten gue yang sebelumnya di Total Politik juga udah gue publish ya. Itu soal 40 tahun gue nggak setuju 40 tahun. Tapi kesini gue lihat, oh iya ya. Setuju maksudnya setuju 35? Iya, gue setuju di bawah 40 terserah aja gitu, karena nggak ada relevansinya gitu. Apa argumennya? Tapi makin kesini gue makin paham argumennya. Ya. Oh ini nih argumennya Mungkin nih. Gitu. Perbedaannya itu kan jalur birokrat itu Ya. jenjang karir. Jenjang karir. Jadi orang-orang sebelumnya juga eselon sebelumnya naik itu kan ada tingkatan kinerja dan umur gitu. Lain cerita kalau di jenjang karir di perusahaan. Performanya bagus, ya kan? Performanya bagus. Itu akan menjadi evaluasi ataupun pertimbangan dari buat naik bisa lebih cepat bisa kan lebih cepat. Dari entry level jadi C level dalam waktu yang singkat terserah kalau di private kan. Karena ada kepentingan kinerja di sana. Kalau ini jenjang karir di pemerintahan kan kayaknya ada tahapan gitu. Ada tahapan, ada proses. Ada proses. Ya, kan mungkin yang sebelumnya juga udah susah payah naik ke situ kan, tiba-tiba dilangkahi bawahnya kan juga kesannya kok buat apa gue capek-capek kemarin bangun nama. Karena outputnya bukan profit tapi public service. Betul, kan outputnya. Betul. Nah itu yang gue lihat Bang. Jadi gue pikir-pikir ya, iya juga ya, orang kalau di pemerintahan masuk birokrat dari awal baru 40 tahun baru sampai top level kok. 40 tahunan, nggak ada kan kepala dinas di bawah 40 tahun di DKI kan? Kayaknya jarang lah ya, hampir nggak ada. Kayaknya hampir nggak ada deh. Hampir nggak ada. Belum cek juga datanya tapi kayaknya nggak ada deh. Yang gue tahu nih deputi di kementerian hampir nggak ada tuh di bawah 40 tahun. Kalau BUMD ada di bawah 40 39 ya, ini ada. Ini private kan? Iya, private. Walaupun punya negara, punya pemerintah, tapi ya akhirnya gue jadi ngerti gitu.
ya lu berproses dulu lah. Ya. Seperti halnya orang juga berproses di birokrasi sampai umur 40 baru jadi ini gitu. Karena ini imbasnya ini banyak nih. Kayak sebelumnya kan Valdo sempat menggugat 30 tahun. JR untuk Calon gubernur. Calon gubernur kan. Saya ikut di situ. Kalau saya ikut di situ bukan alasannya argumen-argumen, Bang. Apa? Alasannya biar kawannya Gub aja. Bantu kawan lah ya. Iya, bantu kawan aja. Bantu kawan. Dan saya masih kemakan sama narasi. Ya. Apa sih di bawah 30 tahun gitu. Tapi sekarang jadi make sense untuk nyuruh orang berproses seperti halnya birokrat berproses di pemerintahan gitu. Ya. Jadi make sense buat gua gitu. Ya. Ya kan, masalahnya udah 40 tahun ada orang yang berproses benar, ada yang enggak. Kan gitu aja. Sama kayak birokrat, ada yang udah 40 tahun, ada yang benar, ada yang enggak juga, sama Cuman aja nanti gitu. akan kembali pertanyaannya, kalau capres, cawapres, cagup, cawagup, ini bukan jenjang karir birokrat. Mereka jabatan politis. Betul. Yang dipilih. Iya. Jadi itu seakan-akan tidak berlaku di situ. Ya, iya, tapi kan ini persoalan prosesnya. Iya. Jadi iya, lu di bobotnya disetarakan dengan birokrat berkarir. Betul. Kayak Orde Baru itu ya. Hampir nggak ada kayaknya jenderal di bawah 40 tahun deh. Ya, beda. Dulu kan leadership-nya kan juga beda kan? Beda, maksud gua sejak Orde Baru gitu ya. Iya. Sejak militer kita betul-betul tertata gitu ya. Itu nggak ada sampai hari ini kayaknya juga nggak ada. Jenderal yang brigjen tuh minimal kayaknya paling muda tuh Pak Wismoyo kayaknya ya 41 tahun, 40 tahun ya dulu kan. Dan yang kedua tadi saya melanjutkan mungkin perbedaan ya dengan negara-negara lain adalah jumlah populasi. Maksudnya adalah di sebuah negara, contohlah negara berkembang maju gitu, Jepang ataupun Swedia misalnya, itu kan populasinya mungkin kan hanya berapa besar sih, sehingga untuk mencari orang-orang terbaik untuk posisi-posisi tersebut, scarcity ya. Iya, ada scarcity, Ada makin kecil kan kelangkaan, ininya kan. betul. Jadi sehingga ya harus dibuka peluangnya. span-nya ini apa? Iya, betul. Segmen umurnya harus dibuka lebih. Bahkan ada beberapa negara yang usia pensiunnya diperpanjang kan, karena saking gak adanya orang gitu. Di negara maju saja masih kayak begitu. Tapi untuk kasus Indonesia dengan 270 juta lebih penduduk, kita kan insya Allah nggak kekurangan lah. Yang di atas 40 tahun. Iya, nggak kekurangan lah. Kayaknya masih ada. Itu yang tadi makanya saya bilang. Tanpa mendiskreditkan Mas Gibran, siapapun ya, atau yang pemohonnya lah. Iya. Ini tadi saya konteksnya adalah masalah urgensi. Iya. Gitu. Kalau memang ada urgensi kita dukung. Karena kalau misalnya memang sedikit stoknya di atas 40 tahun, iya. Ya udah kita dukung, buka. itu ada urgensi di sana. Betul, Iya, setuju kan? gua. Nah, itu. Nih gua perubahan paradigma gua, Bay, sekarang, Bay. Gara-gara gua pikir-pikir lagi ya. Ini oke nggak sih gitu? Soal Mas Gibran nih 40 tahun nih. Ya gua pikir-pikir juga kan orang berproses gitu. Ya. Nah, kalau proses pemerintahan kita pakai ukurannya tentara atau birokrasi aja. Umur 40 baru top level kan. Ya. Jadi nggak ada urgensi yang sebenarnya mendesak amat. Betul. Gitu kan. Kecuali kita misalnya habis perang gitu ya. Habis perang usia tua senior kita yang di atas 40 tahun banyak terbunuh di kayak dalam Jepang dulu kan. Iya, dalam perang ya. Ini butuh yang baru-baru ini butuh diorbitin gitu kan. Iya kan, Bang? Iya. Jadi nggak ada kegentingan gitu yang membutuhkan. Kalau bicara gitu. Sekarang ya, mungkin tahun depan setelah pemilu keadaan berubah ya, kita diskusinya bisa beda lagi. Nah, lu kan udah mau 5 tahun nih jadi anggota DPR. Ada gak sih lu merasa proses umur lu kan sekarang 35 ya, Bang? 34 kan? 34. Di umur 34 tahun ini lu merasa kapasiti lu yang udah memimpin selama ini menjadi anggota dewan selama ini tuh sudah firm belum sih lu untuk misalnya jadi cawapres gitu? Ini ngomong skill nih, Bu. Jangan lu omongin dukungan politik dulu nih. Atau jadi calon presiden gitu. Dukungan politik urusan nanti, tapi skill lu lah sebagai seorang anggota dewan, lu merasa ini udah cukup gua untuk loncat atau gua butuh belajar lagi menurut lu? Nah, kalau bicara skill
insya Allah kita berani diadu, Iya. bicara skill. Tapi untuk menjadi sebuah pemimpin di tingkatan lebih tinggi, saya merasa saya masih butuh pendewasaan politik yang lebih matang lagi. Pendewasaan politik itu apa? Nah ini yang perlu dikasih tahu. Pendewasaan politik itu adalah kemampuan kita mengontrol alter ego kita di dalam dunia politik ini untuk kepentingan yang lebih luas. Oke. Itu yang berat. Iya. Dan gimana cara iya, saya belajar? Iya. Selalu look up sama senior-senior. Iya. Karena mereka yang sudah melewati fase itu. Saya berani jamin, saya pun tidak tahu masa lalu para senior saya seperti apa. Tapi pada masa itu mereka pun pasti melewati fase pembentukan jati diri. Pasti pernah salah juga. Pasti pernah salah juga. Dan kesempatan kita adalah belajar sama mereka. Nah itu yang menurut saya, kalau ditanya siap nggak siap, saya lebih skill siap. skill siap, insya Allah. Tapi lebih firm lagi kalau masih ada waktu belajar, saya akan belajar kan gitu. Iya. Ini soal kegentingan lagi, ada urgensi. Betul. Kayak contoh kemarin, tidak terbayangkan masuk partai politik di umur yang sangat-sangat awal gitu ya. Di situ pun ego saya pun berubah gitu. Egonya apa? Ya udah, ngikut aja, nggak usah mikir macam-macam, belajar. Tiba-tiba saat didorong dikasih tiket untuk kontestasi, kita nggak bisa bilang enggak. Nyebur gitu. Ya siap gitu loh. Itu pendewasaan juga gitu. Gimana ketika lu diberikan sebuah perintah, lu nggak punya pilihan untuk bilang A atau B. Tentu gitu kan ya? kembali kan ke objektifnya. Iya. Satu, untuk kebesaran partai. Kedua, ya ini untuk kepentingan diri sendiri juga, untuk bisa membentuk pribadi yang lebih matang. Nah, ini pertanyaan gua Bang, lu kan pernah jadi profesional, pernah jadi politician sekarang ya kan? Profesional dalam artian bukan lu sebagai politician tidak profesional, tapi di jalur berbeda peran lah. Karir lah ya, di jalur karir swasta gitu. Lu ngerasa ada pendewasaan yang berbeda nggak sih di politik dan di swasta ini? Oh, kalau pendewasaan tentu banyak lah berbeda gitu ya. Apalagi katanya kalau di politik tambah tua cepet katanya dibandingkan di swasta. Kalau itu bener bro, ini gua umur 34 ini silver hairnya udah banyak. Iya. Lumayan salah satu. Silver hair lu lebih ke Ganjar apa Pak Atta Rajasa Bang? Pak Din kayaknya. Pak Din. Emang turunan. Babe. Iya. Berbeda sih kalau di perusahaan, yaitu office politics lah. Office politics gitu ya. Gimana mengusahakan segala sesuatu untuk kepentingan bisnis gitu. Kalau sekarang kan di sini mengusahakan segala sesuatu demi kepentingan konstituen, demi kepentingan masyarakat, demi kepentingan nama baik partai juga gitu. Berbeda, pendekatannya berbeda gitu. Dan tapi saya meyakini apa yang saya pelajari, saya dapatkan di sekolah ataupun partai politik ini, itu dikembalikan ke dunia usaha juga kepake. Nah, gimana Bang? Ya kepake. Di dunia politik itu kita ketemu banyak sekali orang baru dengan karakter yang berbeda, kepentingan yang berbeda. Gimana kita memposisikan kalau ketemu si A, si B, si C itu, gimana kita harus berhadapan dengan mereka. Dan itu kepake nanti di dunia usaha, saya yakin. Karena kita juga akan ketemu orang-orang yang punya kepentingan yang berbeda. Lebih kejam mana sih tipu-tipunya, dunia politik apa usaha? Ya 11-12. Gua tanya ke Bang Hasan Nasbi, Bang, lu jadi pengusaha ini mantap juga Bang gitu, karena konsultan politik sukses. Properti itu masih jalan nggak sih? Nggak jalan lagi properti. Ternyata tipu-tipunya di atas politik. Karena kan kalau di dunia usaha itu ada kerugian secara material. Di politik ya bisa jadi ruginya nggak rugi material, tapi rugi imaterial, rugi macam-macam lah, nama baik segala macam. Tapi kalau menurut gua ya, ini pandangan gua nih. Ya.
Di usaha lu rugi material, loss, abis itu paling bisa dapat lagi, bisa paling recover. enggak lu dapatnya hikmah pelajaran, Iya. uang sekolah gitu. Kalau di politik, loss pun tetap untung. Oh gitu? Iya, menurut gue ya. Gimana tuh? Ketika politisi habisin duit dan ternyata gagal, minimal dia punya image tetap gain sebagai something. orang yang berani ngeluarin uang banyak. Iya. Besok orang datang ke dia semua loh itu. Iya. Pengusaha datang ke dia semua. Iya. Nggak masalah berhasil atau enggak. Jatuhnya itu investasi dia. Investasi. Jadi dia sosial. investasi salah pun di politik. Iya. Lu dapat image bahwa lu orang yang berani ngeluarin uang gitu. Iya. Dan orang akan datang ke lu. Ini yang gue lihat nih polanya nih Bang. Iya kan? Iya. Benar kan? Benar. Tinggal pertanyaannya itu uang siapa? Uang siapa? dia. Uang siapapun ya. Iya, uang Minimal siapapun. dia punya dapat Iya, image. Iya. Minimal dapat image nggak pelit itu di politik itu adalah advantage, Iya. keuntungan kan? Iya. Iya nggak Bang? Iya. Ya, saya sepakat itu nggak ada investasi di politik yang rugi. Iya, nggak ada kerugian yang dirasakan langsung gitu. Iya. Karena semua akan Karena- lead to something else gitu. Iya, karena orientasinya kan power, Iya, betul. bukan profit. Betul. Iya kan, kalau di usaha lu akan merasakan rugi ketika loss karena orientasi lu profit. Sebenarnya dikembalikan lagi kepada objektif awalnya. Iya. Kalau memang objektif awalnya dia nyari makan Di politik, politik, dia akan saat cari itu profit. tidak kesampaian, dia akan rugi. Rugi karena dia cari profit. Rugi Waktu- uang, rugi waktu. waktu, rugi macam-macam lah gitu. Tapi kalau di politik kan sebenarnya memang orang akan ngabisin uang sebanyak-banyaknya untuk dapat power kan. Ya, Harusnya normalnya kayak gitu. harusnya mungkin Politisi untuk yang benar beberapa kayak orang gitu. ya, untuk beberapa orang. Menurut gua nih politisi yang benar kayak gitu. Ya. Kalau politisi yang nggak benar nih, dia dapat kekuasaan buat cari uang. Tapi konteksnya dari saya koreksi sedikit. Iya. Kalau kita membentuk identitas politik dengan spending, itu bisa ibaratnya bisa kayak beli centang biru di Instagram gitu loh. Lu duitnya banyak langsung dapat identitas politik bahwa lu dermawan, lu membantu segala macem. Sekali lagi ini kita kembali ke proses gitu. Spending iya, itu sebuah modal yang harus disiapkan. Emang harus dilakukan. Tapi bukan berarti baru tampil udah buang banyak, Udah ugal. identitas politiknya udah kebentuk. Kayaknya nggak gitu juga sebetulnya ya. Iya. Nah, Enggak, itu- maksud gua kan bukan spending harus bagi-bagiin duit di dapil ini, Bang. Misalnya lu nggak mikir-mikir spending, ya udah kita eksperimen aja bikin event Iya. yang membuat gua tampak seperti apa gitu misalnya. Gua nggak mikir-mikir gitu, bukan harus spending. Maksud gua itu bukan spending dalam artian lu bagi-bagi uang ke rakyat langsung, enggak gitu. Misalnya orang kayak Pak Zul tuh menurut gua punya keberanian dalam spending macam-macam. Ya udah, kita bikin acara partai kayak acara K-pop gitu misalnya kan. Itu kan spending gitu. Iya. Iya kan? Kalau berhasil dapat suara, kalau nggak berhasil minimal lu dikenal sebagai orang yang habisin duit lu untuk sebuah kepercayaan lu, untuk menguji kepercayaan lu. Nanti kalau ada orang datang ke lu besok-besok, ya kan, Pak Zul ini orang yang berani nih untuk menguji kepercayaannya dengan ngabisin uangnya di depan gitu misalnya. Maksud gua kayak gitu. Iya. Bukan artian, walaupun Pak Zul juga hobi sedekah kata Pak Prabowo. Tapi kalau itu saya berani validasi. Iya. Itu betul. Iya. Saya dari awal ngikutin emang Pak Iya, Zul iya. itu rajin sedekah. Betul kan? Dan itu yang saya ngikut juga. Benar. Ke India, bukan? Enggak kayak Indianya. Yang India kan juga bagi kan Pak Zul kan? Iya, sedekahnya maksudnya itu yang saya coba ikuti juga. Tapi ya memang di Oh, lu mengikuti tracknya Pak Zul untuk habit. Iya, Itu habit. betul. Memang kayak begitu. Memang tapi tipis banget. sedekah dan money politik ini ya. Iya, dilihatnya kan tergantung siapa yang bicara. Tergantung siapa yang bicara. Kalau yang ngomong mungkin ulama tidak akan ngomong itu bahwa itu praktik money politik kan. Tapi kalau yang ngomong adalah penyelenggara ya wajar melihatnya seperti itu. Tapi ada satu orang tokoh politik besar di Indonesia ini, gua nggak tahu nih suatu saat gua akan tanya ke orang yang menceritakan ke gua apa boleh disebutkan nama orang ini gitu. Dia itu punya istilah gini,
dia panggil anak buahnya, kamu ikut saya katanya. Kamu bawa uang kan? Ya, bawa bang katanya. Ini anggota DPR juga nih anak buahnya. Bawa bang, iya. Ya udah, nanti kamu kasih nih OB sama apa karyawan segala macam ini ya katanya. Oh dikasih sama kawan nih 500.000 satu orang bang. Satu orang dikasih 500.000, ya kan? Terus pas nyampe atas, kamu jadi bagian duit nggak tadi sama orang-orang itu? Kata bosnya ini kan. Jadi bang, kata. Berapa kamu kasih? 500.000. Lah kamu ini katanya. Marahin. Kok gede banget. Kenapa memang bang? Kan saya mewakili abang. Karena abang nggak bawa dompet. Enggak. Ini buat kamu, bukan buat saya. Kelasmu ini 100.000 aja udah gede katanya. Jangan kasih 500.000. Kelasmu ini belum 500.000 katanya ke anak buahnya kan. Kenapa gitu bang? Syaraf ikhlas tuh harus dilatih. Jadi politisi itu yang memberi itu, yang butuh memberi itu politisinya, bukan yang menerima uang. Karena apa? Karena ketika kamu memberi, kamu akan punya sensitivitas terhadap orang yang kamu beri. Kamu akan punya lebih besar empati. Kalau politisi nggak punya empati, dia akan jadi orang yang tidak akan memberi manfaat buat banyak orang. Iya, jadi itu latihan politisi untuk membangun empati gitu. Nah, ini suatu saat mungkin gue tanya ke orangnya apa boleh gue sebut nama atau enggak gitu. Tapi ini cerita yang inspiratif banget. Dia bawa misalnya lu sama Pak Zul nih, ya kan? Bang Faras kasih duit dulu, saya nggak bawa dompet gitu kan. Kasih berapa tadi? 500.000 bang, Pak Zul gitu. Kegedean nih lu kasih Bang Faras, level lu ini 50.000 aja katanya. Ya, nanti kamu 500.000 gitu misalnya kan. Saraf ikhlas tuh sesuatu yang dilatih. Jadi kalau gue lihat Pak Zul, ya, gue punya back mind sebenarnya soal memberi itu. Iya, jadi soal memberi itu memang hatinya itu kan karena udah terlatih. Lu kalau udah terlatih, misalnya dalam kebaikan, maksud gue baca Quran gitu ya. Lu dengar orang baca ayat apa, lu bisa nyambung kan? Kalau udah terlatih baca Quran, kalau syaraf ikhlas lu udah terlatih buat kasih gitu ya. Bawaannya mau ngasih terus gitu, pasti kayak gitu. Dan gue banyak ngelihat politisi yang udah melakukan itu gitu. Nah, lu apa namanya ya, soal sedekah itu ya bukan hanya soal Pak Zul. Gini loh, yang orang nggak ngerti maksud gue nih bang. Ini penting nih, harus gue omongin gitu dalam kasus Pak Zul ya. Yang orang jarang melihat adalah money politics itu ya. Ketika uang digunakan untuk mempengaruhi pilihan orang. Sepakat. Dan mempengaruhi pilihan orang ini kok prosesnya panjang sampai ke TPS. Itu konteksnya. Iya kan? Ini hari ini lu kasih. Besok ada yang ngasih lagi, berubah lagi nih. Iya kan? Kalau ngasih, dia nggak memikirkan prosesnya sampai ke TPS ini. Ya udah ngasih aja. Besok nggak ada yang follow up lagi tuh ke si kampret yang terima ini kan. Nah kalau urusan itu kayaknya udah selesai lah. Itu penyelenggara kan menjalankan. Nggak, ini gue nggak lagi bicara soal formal hukum ya. Tapi mau ngasih tahu kawan-kawan yang mungkin terbawa framing soal money politics dan lain-lain. Kita mesti kasih konteks gitu loh bang. Jadi hari ini tuh menurut gua bang, ya bukan masalah adu-adu kontennya yang masalah, tapi adalah konten yang nggak ada konteksnya. Jadi orang mengasih konteks macam-macam, itu yang dinamakan framing. Iya kan? Money politics ini kan mempengaruhi pilihan, dan pilihan itu kan bahkan sampai hari ini belum ada kesepakatan dari ilmuwan politik. Orang memilih itu karena apa? Belum ada kesepakatan. Faktor apa yang paling menentukan tuh belum ada. Nggak relevan sama sekali. Nggak relevan. Kalau pembantu nggak ada yang tahu kalau udah masuk bilik kok. Iya, dan prosesnya ini kan panjang nih. Betul. Di tengah ini tiba-tiba ada isu apa berubah lagi pasti. Ini masalah mungkin untuk ke depan ya. Udah hari. Itu kalau memang sedekah nggak diekspos dalam bentuk konten atau sosial media juga kayaknya
nggak disinggung. Tapi gue punya batas sebenarnya money politik sama sedekah. Kalau sedekah, lu ngasih aja. Iya. Nggak ada follow up apa-apa. Betul. Kalau money politics lu habis ngasih, ini dijaga nih sampai ke TPS dijaga. Ada proses penggalangan kalau money politics. Itu mekanisme kan? Iya. Mekanismenya yang membedakan. Istilahnya itu kan gini kan, tali sangkur kan? Iya. Diikat, itu kan, ditusuk. Tusuknya gini. Habis ditusuk ketawa. Itu Bang kalau gua ngelihatnya Bang. Iya kan? Jadi yang membedakan sedekah dengan money politics itu aja. Orang nggak ada yang ngomongin itu dari kemarin gue lihat. Ya. Sebenarnya itu tidak perlu. Ya tadi ini masalah sosial media ya. Sosial media ini kan sekarang orang udah mulai pahamnya dunia tipu-tipu gitu. Jadi orang beneran ikhlas sama pencitraan itu udah saturate gitu loh. Udah bingung sebenarnya apakah itu memang sedekah atau enggak, tapi ini hanya karena hanya dikontenin aja, kebetulan jadi konten. Kalau enggak juga santai mungkin. Iya, karena gini loh, gue mau ngasih tahu aja nih sama netizen ini Bang. Orang itu nggak akan milih karena dapat uang. Betul. Dia itu milih setelah dapat uang, digalang, dijagain sampai ke TPS. Lu kan pasti pernah lihat lawan-lawan lu yang pakai money politics. Gua nggak tahu lu pakai money politics atau enggak gitu kan. Gue yakin yang tipenya sedekah gitu juga bukan money politik. Bukan hanya Pak Zul, banyak. Gue ketemu banyak banget orang kayak gitu. Dan rata-rata nggak punya medsos. Ya. Yang model kayak gitu rata-rata nggak punya medsos. Pak Zul dia agak anomali nih. Atau dipilih-pilih. Yang mau dinaikin yang mana gitu. Iya. Yang lain. Tapi itu kemarin tuh lucunya, untung Pak Zul punya konten India itu. Iya. Di India aja nggak ada pemilih PAN saya ngasih. Pak Zul nggak maju kontestasi. Capres bukan, cawapres bukan. Cagup juga enggak. Cawagup juga enggak. Apa gitu maksudnya, caleg pun enggak gitu. Terus dia apa yang dikhawatirkan orang bersedekah itu kan? Dan sedekah, dan itu yang perlu Bang. Lu ceritain deh Bang, yang lu tahu nih modus operasinya money politics tuh kayak apa? Setelah ngasih apa iya orang langsung milih? Enggak kan? Yang lu tahu nih, pandangan lapangan lu, gimana sih money politics tuh dilakukan gitu? Kalau yang saya tahu ya, yang saya tahu paling sederhana kayak main bukan gambling ya, apa sih nyebutnya? Ada rasio margin of error misalnya. Iya, misalnya dia kasih nih tas. Kayak makanan ikan gitu ya. Iya. Udah, sebar aja. Ada yang tenggelam, ada yang enggak. Ada yang dimakan, ada yang enggak kan? Iya. Ya udah. Nah, artinya kan setelah lu ngasih, ada orang yang mampu lu galang, lu tetap jagain, ada yang enggak kan, ada yang lepas. Ada yang dijagain. Iya. Ada juga yang udah kita tinggal lihat itu kayak flipping coin. Iya. 50-50. Ada yang judi lah ya. Dia akan pilih atau enggak. Iya. Tergantung setelah ketemu sama orang tersebut, terakhir nih ketemu siapa. Iya. Kalau nggak ketemu orang lain lagi yang diinget yang terakhir. Iya. Dan ada konsultan bagi-bagi uang tuh ada loh. Ada perusahaan konsultannya. Jadi bisnis model juga ya? Iya, karena gue tahu ini cara kerjanya. Jadi dia udah punya penggalangan, ya kan, orang-orangnya, networknya, rumah-rumahnya dia udah punya, duitnya dikasih di momentum yang tepat, tas, ya kan. Habis itu dijagain, di maintain terus, ada relawannya yang datengin. Jadi memang margin of error yang lu bilang tadi biasanya yang error adalah yang tidak dijagain. Jadi makanya gue bilang money politics itu bukan soal lu ngasih uang, tapi mempengaruhi pilihan dengan uang. Cara mempengaruhi pilihan tuh gimana? Ada prosesnya. Kalau lu cuma ngasih itu bisa maknanya sedekah. Bisa maknanya ya kebutuhan lu untuk beribadah atau keyakinan. Tapi ketika lu kasih terus lu melakukan sebuah metode atau pengorganisasian dan penggalangan untuk mengkonversi uang lu jadi suara. Nah, di situ baru money politics. Dan itu gua tahu beberapa konsultan yang bisnis modelnya itu adalah bagiin uang.
Ada loh. Lu jangan salah loh. Gua nggak mau sebut namanya ya. Di sini nanti gua dituntut. Tapi ada konsultan politik yang spesialisasinya adalah bagi amplop, Bang. Ada. Iya. Ya, Kayaknya lu pernah denger deh namanya. Pasti lu pernah denger. ya saya berharap sih nggak banyak dan nggak berlanjut yang kegiatan seperti itu ya. Bagaimana nggak berlanjut kalau dia masih jalan usahanya, pasti artinya demand masih gede, Ya, bos. kedepannya. Ini saya melihat juga mungkin karena ada kekosongan juga di situ. Kekosongan apa? Kalau orang-orang itu tidak tersentuh dengan caleg-caleg, dengan tokoh atau figur, ya maka akan metode itu yang akan ketemu sama mereka gitu. Ya. Kalau caleg yang turun, Ya caleg memang yang ketemu, berproses ya. iya ketemu gitu ya. Orang itu lebih emotional attach gitu. Ini akhirnya kita dapat hikmah hari ini. Iya. Karena acara gua yang sendiri tanpa Budi ini tujuannya nyari hikmah. Oh. Kalau Budi tujuannya cari provokasi kalau dia. Bahwa politik itu soal proses kan. Betul. Kalau lu mau jalanin prosesnya, lu nggak perlu tuh konsultan bagi-bagi uang tuh. Yeah. Karena memang dalam proses hidup lu akan membagi-bagi uang juga gitu. Yeah, yeah. Tapi kalau lu nggak berproses, maka jalan pintas tuh lu pakai gitu ya. Nah, terakhir Bang, apa pesan lu buat kawan-kawan lu yang akan bertarung juga di 2024 nanti, yang seperti lu juga? Pesan saya untuk kawan-kawan muda semua yang akan berkontestasi, mari kita ramaikan kontestasi di 2024 ini, karena untuk mendapatkan karpet ataupun tiket ini tidak mudah. Jadi siapapun yang mendapatkan tiket atau digelar karpet menuju gelanggang, maksimalkan ikhtiar dengan seluruh kemampuan dan keterbatasan untuk bisa menjadi pemenang. Karena saya meyakini siapapun yang berhak duduk di sana adalah yang terbaik dari yang terbaik. Dan insya Allah siapapun yang menang di sana itu akan menjadi penarik. Kita akan menarik kawan-kawan di bawahnya yang juga mungkin kesempatannya belum sekarang, itu akan punya kesempatan yang lebih baik di periode berikutnya. Minimal jadi inspirasi lah ya buat kawan-kawan. Minimal jadi inspirasi dan pintu gerbang. Iya. Kalau lu perlu apa-apa bisa tanya gua lah gitu ya. Betul. Jadi iya terkadang, tapi gua punya sebuah keyakinan gitu loh. Banyak orang yang bilang lebih baik kalah terhormat gitu. Kalau gua kadang-kadang gua pikir lebih baik menang tidak terhormat daripada kalah terhormat. Karena kalah tetap kalah. Kalah tetap kalah karena kayak gini, kebenarannya orang-orang kalah cuma akan jadi omong kosong. Yeah. Sementara omong kosongnya orang-orang yang menang akan jadi kebenaran bagi publik. Yeah. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Thank you.